Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang teori kinetik gas dengan menggunakan UKBM bagian kedua, yaitu teori kinetik gas. Seperti apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana penjelasan dari ban yang meletus pada waktu kita jemur. Banyak yang berpendapat bahwa ban itu meletus dikarenakan gasnya memuai. Ya, ada kalimat memuai di situ. Yang jadi permasalahan sekarang, gas memuai itu yang seperti apa? Ada yang menjawab gas memuai itu volumenya bertambah. Kalau volume bertambah, massa tetap, berarti kan massa jenisnya mengecil. Maka saya berpikir bahwa yang akan terjadi adalah massa jenis gas itu mengecil, maka seharusnya ban itu akan bertambah ringan. Bisa jadi kalau gasnya lumayan banyak, maka apa yang terjadi adalah gas di dalam ban sepeda itu akan ringan dan menyebabkan sepedanya bisa terangkat. Ya, mari kita lanjutkan untuk mendapatkan informasi lebih tentang peristiwa ban meletus tersebut di bagian UKBM bagian kedua ini. Di pertemuan sebelumnya juga saya menjelaskan bahwa dalam pokok bahasan tentang gas ini kita membicarakan masalah besaran makroskopik dan mikroskopik. Besaran makroskopik itu adalah besaran yang bisa kita ukur secara langsung dan bisa kita amati seperti tekanan, volume, dan suhu. Sedangkan mikroskopik adalah besaran-besaran di mana besarannya itu sulit untuk diukur secara langsung dan kita tidak bisa melakukan pengukurannya juga secara tidak langsung. Seperti contohnya energinya, terus kecepatannya, dan banyak sekali besaran-besaran yang lainnya. Di UKBM 3.6 teori kinetik gas bagian kedua ini kita akan melakukan praktikum secara online dengan menggunakan fasilitas PET tentang gas, di mana kegiatan eksperimennya kita akan lakukan secara bersama-sama. Silahkan kalian ikuti dan ambillah data dari kegiatan eksperimen ini sehingga masing-masing individu di kelas bisa melaporkan hasil analisa datanya. Dan kegiatan eksperimen ini kita lakukan satu kali di pertemuan ini, akan tetapi data yang diambil nanti kita bisa menggunakannya di dua bagian UKBM, yaitu KB2 dan KB3. Harapannya setelah kita menyelesaikan kegiatan eksperimen ini, kita akan mendapatkan penjelasan dan kejelasan tentang teori kinetik gas dan persamaan umum gas di dalam ruang tertutup, sehingga KD-nya bisa dikatakan selesai. Mari kita lihat UKBM 3.6 bagian 2. Baik, kita masuk ke kegiatan belajar 2, di mana kegiatan belajar 2 ini tujuannya adalah menyelidiki hubungan antara tekanan, volume, gas di dalam ruang tertutup pada suhu yang tetap. Jadi di sini suhunya kita buat tetap. Kita menggunakan pad, ya ini padnya tampilannya seperti ini. Nanti saya melakukan pengambilan datanya melalui video yang saya tayangkan ini. Kita lihat langkah kerjanya. Yang pertama adalah jalankan pad, terus parameter konstan dipilih suhu, jadi suhunya kita buat konstan. Lalu tekanan handle pompa untuk memasukkan gas. Amati suhu yang tertera pada termometer. Suhu tersebut merupakan nilai T yang tetap. Ukur panjang balok dengan menggunakan alat ukur penggaris. Penggaris akan muncul dan kita bisa mengukurnya berapa. Amati tekanan yang tertera pada barometer. Besar tekanan akan berubah-ubah. Pilihlah tekanan terbesar yang terbaca oleh barometer dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Ubahlah ukuran kotak, tunggu hingga nilai suhu tetap, kemudian catat panjang kotak dan nilai tekanan yang terukur. Ulangi langkah ini untuk beberapa nilai tekanan dan panjang kotak. Oke, kita lihat datanya di sini. Yang pertama adalah suhu, karena kita membuat suhunya tetap. Terus kita
apa namanya di sini, mengambil data panjang. Panjang ini mewakili volume nanti. Jadi panjang di sini menggantikan volume karena kita tidak bisa mengukur volumenya, kita hanya bisa mengukur panjangnya. Terus tekanan yang terukur dan perkalian antara P dengan P. Setelah data ini kita ambil, maka kalian tinggal menganalisa di permasalahan ini. Jadi kita tinggal menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tidak ada latihan soalnya di sini. Sedangkan kegiatan belajar 3 lanjutannya adalah energi kinetik dan kecepatan rata-rata. Dengan melakukan pemodelan, deskripsikan 7 asumsi tentang gas ideal menggunakan PET. Oke, ini sama, melakukan diskusi. Oke, kita langsung ke langkah kerja. Hilangkan parameter yang dibuat konstan. Jadi nanti kita sekaligus langsung melakukan 2 kegiatan eksperimen, tinggal mengerjakan pembahasannya saja. Kemudian klik atur ulang, tekan handle pompa untuk masukkan gas. Pada kotak alat ukur, pilih histogram energi dan informasi gas. Amati diagram sebaran energi kinetik dan kecepatan rata-rata partikel gas. Ubah suhu dan amati perubahannya. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel 5. Yang terakhir adalah klik atur ulang, memasukkan kembali, dan menambahkan gas ringan. Oke. Terus selanjutnya ternyata kita mengulangi di G dan H. Amati perbedaan yang terjadi di kedua jenis. Kita lihat lembar data pengamatannya. Yang pertama adalah suhu antara energi kinetik dan suhu gas. Suhu ditingkatkan, bagaimana histogram energi kinetik partikelnya. Pada saat suhu diturunkan, bagaimana histogram energi kinetiknya. Pada saat suhu dinaikkan, kecepatan rata-rata molekul jenis gas ringan berapa, kalau beratnya berapa. Kalau suhu itu diturunkan, jadi kita menggunakan tabel ini untuk suhu tinggi sama suhu rendah, jadi ditingkatkan sama diturunkan. Berapakah nilai kecepatan rata-rata dari molekul jenis ringan dan jenis beratnya. Ya, setelah ini selesai kita miliki, kita tinggal menjawab analisa data dan membuat 4 kesimpulan. Ya. Baik, kita mulai dari kegiatan eksperimen yang pertama, yaitu mencari hubungan antara tekanan dan volume ya pada ruang tertutup pada suhu tetap. Baik, tampilan padnya adalah ini ya. Suhunya kita buat tetap, di sini temperaturnya kita buat tetap. Terus kita munculkan penggaris karena kita butuh penggaris. Ini penggarisnya. Tolong diperhatikan ini nanometer satuannya. Kita ukur dulu ya, kita boleh mengukurnya langsung. Jadi kalau instruksinya tadi kan diukur nanti, kita ukur langsung, kita paskan ke 7 untuk memudahkan ya. Ini bisa kita geser. Oke, ini sudah 7. Kita masukkan gasnya. Oke. Bisa kalian perhatikan perubahan tekanan, maka ambilkah nilai tekanan tertinggi ya dari yang terlihat ini. Bisa kalian perhatikan. Oke, sudah dapat tekanan yang tertinggi ya. Saya rasa sudah dapat. Ini sudah mulai berubah agak rendah. Oke, baik, kita ubah volumenya. Baik, kita reset dulu. Suhunya sudah dibuat konstan, kita ubah volumenya menjadi lebih ya, kita menggunakan angka 8 nanometer. Oke, sudah. Kita masukkan gasnya ya. Tolong amati tekanannya. Kita mengambil penunjukan tekanan yang paling besar. Oke, kita perhatikan. Oke, sudah mendapat yang terbesar barusan. Ya, sudah dapat ya. Sudah dapat yang terbesar. Oke ya, ini muncul yang terbesar.
bisa kalian perhatikan. Ya, sudah muncul yang terbesar. Baik, kita sudah mendapatkan data untuk dua data yang bisa kita isi di sini. Kita perhatikan sini ada berapa datanya tadi. Ada 3 ya. Ya, kita tambah satu lagi. Panjangnya sudah dicatat 2, tekanannya sudah dicatat yang tertinggi tadi. Kita reset kembali, kita buat volumenya berubah lagi menjadi sekitar 9. Ya, ini kita buat 9, kita geser 9 nanometer. Oke. Terus kita pompakan gasnya. Masukkan gas tersebut di dalam. Tolong diperhatikan tekanan yang ditunjukkan oleh alat ukur tekanan ini. Kita catat yang tertinggi. Oke, sudah dapat. Ya, sudah dapat barusan. Ya, sudah menyentuh 0,90-an. Ya. Oke. Ya, tadi menyentuh angka 1 ATM. Baik, kita sudah mendapatkan angka tingginya tadi. Ya, berarti kita sudah mendapatkan 3 data panjang dan tekanan. Setelah itu nanti tinggal kalian kalikan V dengan V, kita dapat 3 data di sini. Sedangkan suhunya tadi kita menggunakan 300 Kelvin. Baik, kita mulai kegiatan eksperimen yang kedua, yaitu energi kinetik dan kecepatan rata-rata. Hilangkan parameter yang dibuat konstan. Oke, kita menghilangkan parameter yang dibuat konstan. Maaf, salah buka. Oke, ini. Jadi parameternya kita hilangkan. Terus penggarisnya juga kita hilangkan. Kita perlu speed information. Ya. Oke, kita taruh di sini. Kita perlu histogram. Nah, ini histogramnya. Kita taruh di sebelah sini. Ya. Histogram. Amati diagram sebaran energi kinetik dan kecepatan rata gas. Ubahlah suhu gas dan nanti amati perubahan yang terjadi. Oke, intinya di sini suhunya dibuat berubah-ubah. Jadi kita gunakan suhu tengah dulu, setelah itu kita naikkan, kita turunkan, gitu aja. Oke, setelah itu kita memasukkan gas yang lain. Oke, terus kita naikkan suhunya, terus kita turunkan suhunya. Oke, yang pertama nanti kita melihat histogramnya dulu, karena di UKBM yang ini kita butuh bagaimanakah jika suhu dinaikkan, suhu diturunkan, histogramnya dari energi kinetik partikel itu seperti apa. Ya, kita butuh histogramnya dulu. Baik, untuk yang ini kita tutup dulu. Yang speed informationnya kita hanya menggunakan histogram untuk energi kinetik dan kecepatan. Tolong diperhatikan sisi X dan Y. Di sini X-nya adalah energi kinetik yang bagian atas, yang bawah itu adalah kecepatan, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah partikelnya. Jadi berapa banyak partikel yang memiliki kecepatan tinggi, berarti semakin ke kanan itu tinggi. Kalau energi kinetik semakin ke kanan juga semakin tinggi. Mari kita masukkan dulu gasnya. Oke, gasnya sudah dimasukkan. Bisa kalian perhatikan. Kalau kalian pengen membaca untuk yang kinetik ini bisa diperhatikan, di sini ada sebagian kecil gas yang memiliki energi yang tinggi, tapi sebagian besar energinya juga tidak terlalu tinggi, sedangkan kecepatannya ada di sekitar sini, jadi dia masih rata-rata. Oke, ini tingginya ini menyatakan bahwa jumlah partikelnya sebanyak ini, jadi yang kecepatannya tinggi masih kecil sekali. Baik, kalian sudah punya gambaran ini suhu 300 Kelvin sebagai suhu tengah. Sekarang kita naikkan suhunya. Silakan amati energi kinetik dan kecepatannya. Oke, suhunya sudah dinaikkan. Bisa kalian perhatikan bagaimana energi kinetiknya. Oke, kita hentikan di sekitar ini 688 Kelvin.
Lihat bagaimana kecepatan dan energi kinetiknya. Oke, kita pause. Ya, ini untuk data suhu tinggi. Oke, bisa kalian perhatikan. Dan mari kita bandingkan kalau suhunya kita turunkan untuk suhu rendah. Oke, kita turunkan. Bisa kalian perhatikan energi kinetik dan kecepatan dari partikel. Terus kita turunkan aja sampai sekitar 100-an. Oke, ini adalah kondisi di mana gas bersuhu 96 Kelvin. Ya, bisa kalian perhatikan bagaimana dengan kecepatan dan energi kinetiknya dan dibandingkan dengan data sebelumnya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang bagian kedua, yaitu memasukkan dua gas dan kita amati bagaimana kecepatan partikel pada saat suhu tinggi. Ini kita gunakan suhu tinggi sama suhu rendah aja. Untuk kecepatan molekul gas yang ringan berapa, yang berat seperti apa. Oke, kita reset aja dulu. Kita tutup histogramnya. Kita hanya menggunakan kecepatan. Ya, ini. Oke, kita reset dulu. Oke, sudah. Kita masukkan gas berat dan gas ringan. Yang merah ini adalah gas ringan. Oke. Suhunya adalah 300 Kelvin. Ini adalah suhu tengah karena kita butuh suhu tinggi sama suhu rendah. Nanti kita panasi dan kita dinginkan. Kita pause untuk mencatat penunjukan suhunya. Baik, kita panasi dulu. Oke, terus dipanaskan. Bisa kalian perhatikan yang merah sama yang biru. Oke, stop. Oke, di sini kita memperoleh data bagaimana kecepatan rata-rata dari gas yang berat dan berapakah kecepatan rata-rata dari gas yang ringan. Bisa kalian perhatikan angkanya di sini 686,09 untuk berat di suhu 790 Kelvin, sedangkan untuk yang ringan adalah 1817,6 meter per second. Ya, abaikan yang ini, jumlahnya kita hanya melihat kecepatan rata-ratanya. Baik, kita lanjutkan untuk yang suhu rendahnya. Mari kita dinginkan, kita turunkan suhunya. Terus sampai seperti tadi sekitar di bawah 100. Kita teruskan turunkan. Oke, sudah cukup. Nah, bisa kalian perhatikan jumlah untuk gas yang berat kecepatannya sekarang pada suhu 89 Kelvin 225,86, sedangkan yang ringan masih 620,16. Berarti di sini banyak variabel. Salah satunya adalah suhu, salah satunya adalah molekul gas yang ringan dan gas yang berat. Data-data yang barusan saya pause silahkan dimasukkan ke dalam ini suhu. Terus ada dua suhu yang kita gunakan, kecepatannya untuk molekul gas ringan berapa, untuk gas berat itu berapa. Setelah ini selesai, maka masing-masing individu seperti halnya kegiatan belajar yang kedua tadi, maka silahkan mulai menjawab dan untuk menganalisa dan memperoleh sesuatu yang dipelajari. Boleh kalian menggunakan diskusi secara online dengan kelompok yang lain, tapi masing-masing individu tetap harus mengerjakan dan mengumpulkan di Google Classroom. Oke, Mas dan Mbak, setelah ini selesai semuanya, karena kegiatan eksperimen pengambilan datanya dilakukan bersama-sama, berarti bagian kalian adalah melakukan analisa. Silahkan dikerjakan dulu selama 2 jam pelajaran, maka di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas hasil kegiatan eksperimen ini. Sekaligus setelah membahas, kita akan melakukan uji coba soal di halaman 10 nomor 1, 2, dan 3. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silahkan dipelajari dan diselesaikan.
Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan silahkan diselesaikan. Untuk yang bagian ini kita punya KB2 dan KB3 yang harus dikerjakan dan merupakan tagihan 4.6 di semester ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.